Kalau cinta enggak, kalau sayang iya masih, karena kan lamanya kita 7 tahun bareng-bareng. Karena kalau aku cinta kayaknya nggak bakal sampai nyerahin dia deh, karena kan cinta tuh udah yang paling dalam banget ya kalau buat aku. Kemudian kenapa? Aset-aset yang hilang. Kalau kita kan memang nggak begitu. Dia tuh yang lebih banyak, jadi dia itu kayak ngumpulin motor trail. Dia tuh suka banget koleksi motor trail. Terus kayak sekalinya beli golf itu kan mahal ya, alat-alat golf itu kan mahal-mahal gitu. Terus rumah kita tuh baru berapa udah setahun apa belum ya, lupa aku tuh. Udah ada di Makassar gitu. Mobil itu terakhir dia jual tahun berapa ya? Udah nggak ada lah, udah nggak ada semuanya. Maksudnya yang ke aku ya, memang nggak ada. Memang semuanya di Makassar. Dan aku tuh, dan nggak ada atas nama aku, nggak ada. Semuanya atas nama dia. Kalau nggak atas nama dia, ya mungkin yang ngurusin mama kan. Ya, karena aku sepercaya itu loh aku sama dia. Padahal logikanya aku kan istri kamu, mau dong atas nama aku gitu. Aku nggak pernah begitu, karena ya aku ya dia gitu. Apa yang dia punya ya pasti nanti jadi milik kita juga kan. Buat apa sih toh nama doang di atas. Aku juga nggak seserakah itu untuk memperebutkan duniawi gitu. Masih seandainya aku bernyanyi juga masih bisa lo beli sendiri gitu kan. Namanya kita keluarga, aku support dia. Aku udah bener-bener yang support banget untuk setahun lebih ini kan, karena udah meninggalkan dunia entertain, terus bener-bener yang ikut kegiatan ibu-ibu itu, bener-bener ikut kegiatan Iwabri itu yang totalitas banget. Tapi ternyata ya Allah kasih jalan seperti ini, ya berarti ya harus jalannya begini lagi, balik lagi ke duniaku ya sendiri. Tapi sempat sakit hati nggak sih kamu dikatain netizen gitu? Enggak, karena aku pun akan begitu mungkin mengomentarin orang. Mungkin kan kayak yang saat ini yang lagi rame gitu ya kan, Indra Putih atau apa kan, kita bisa aja ngejudge dari luar doang. Tapi yang ngejalanin kan kita nggak tahu. Makanya aku nggak pernah sakit hati sama omongan netizen. Jadi ya udah kan, karena ini sudah dipublish, bebas siapapun berkomentar. Kalau bisa jangan dibaca aja. Aku nggak pernah baca komen, dan karena mempengaruhi psikis juga kalau kita baca, ya mau nggak mau kan. Jadi tapi aku bebas, mereka mau komen apa aja. Yang penting aku yang jalanin hidup aku yang tahu bagaimana kehidupan aku selama menikah. Aku bilang aku nggak bahagia, nggak, aku bahagia karena aku ngejalaninnya ya legowo lah selama ini. Kalau sakit hati malah netizen enggak, bebas aja. Mbak, sudah tidak punya apa-apa, saat ini tinggal di rumah orang tua kah atau ngontrak? Sewa di apartemen di Jakarta. Orang tua kan di Lamongan. Untungnya itu rumah yang di Lamongan itu sebelum nikah ya, jadi nggak kesita juga. Mungkin kan kalau itu bisa sangkut-sangkutin kan. Untungnya tuh rumah sebelum aku nikah berapa puluh tahun yang lalu. Jadi di Jakarta aku memulai dari waktu itu kontrak 3 juta per bulan di apartemen Jakarta Selatan, 3 juta per bulan. Sekarang udah naik, alhamdulillah ya. Udah naik karena aku butuh space buat pasang-pasangin stikernya keripik kan. Kalau yang kemarin kecil nggak bisa gitu, jadi bingung mau packingin kan, aku packing sendiri semua. Jadi semuanya aku nggak ada yang bantuin, paling Mak Eka bantuin kalau dia lagi nggak ada kerjaan. Semuanya aku dari mulai packing, ngambil stiker, ngambil keripiknya, semuanya aku sendiri. Berarti sekarang lebih ke sibukannya sementara masih itu aja, karena dengan berjualan ya? Iya, karena setiap hari ada aja sih yang pesan gitu, kayak minimal ya 50 lah setiap hari gitu. Ya seneng aja sih, karena mungkin dari semuanya sendiri kali ya. Nanti uangnya habis juga muter aja. Kadang aku temanku yang deket pesen dong 5, aduh nggak tega banget ya, cuma 100.000. Ya udah deh, kan dari 100 kan harus ada 5 lah yang dikasih ke orang gitu. Jadi kata teman-temanku, kadang aku ngasih 10, ya udahlah nggak usah gitu. Kan rugi, nggak ada sesuatu yang rugi, karena pasti nanti akan diganti lagi sama yang lain. Jangan terus sepelit-pelitnya sampai 100.000 aja harus bayar, itu nggak tega juga. Tapi sudah ada tawaran nyanyi atau off-air? Sudah ada sih. Jadi kemarin juga ngobrol sama Bang Vicky Prasetyo, terus mau diajak kolaborasi segala macam gitu, ngobrol. Kalau tawaran tuh banyak, cuman akunya belum pede karena belum kurus. Belum kurus soalnya. Oh iya, di depan. Jangan blok, jadi aku handphone ini tuh yang ada komunikasi sama dia. Maksudnya? Memutuskan akhirnya mau menggugat. Memang dari awal perjanjian sebelum nikah dulu, kalau sampai dia melakukan suka judi lagi,
ya konsekuensinya ya kita akan berpisah. Dan dia tahu dengan sadar. Bahkan waktu dia tanggal 2 Desember itu pas ulang tahunnya dia bilang, "Gak apa-apa yang kamu ceraikan saya, gak apa-apa, saya sudah pasrah, saya memang salah." Itu dia sudah, sebelum saya bilang gugat, dia sudah bilang begitu. Karena dia tahu konsekuensi dari awal bahwa dia ngelakuin lagi sudah pasti cerai. Itu dia sudah tahu kok. Jadi bukan hal yang mengejutkan buat dia lah. Dia sudah tahu sendiri. Berarti artinya memang agenda sidang hari ini yang kedua itu masih mediasi. Pertama Pertamanya masih mediasi atau seperti apa? Aku juga nggak tahu deh, karena kan aku baru ini ya, baru mau nanti gitu. Jadi makanya aku kemarin Bang Deo mau ketemu dong, mau ngobrol itu gimana sih, kata dia. Nanti kamu didampingin kok, gini-gini. Takut gitu loh. Tapi ya bersyukurnya mungkin dari dianya nggak datang kali ya, karena kalau dia datang takutnya mewek malah gimana gitu loh. Aku kan cengeng kan gitu, tapi kayaknya dia nggak datang mungkin akan lebih cepat gitu. Tapi kan sebelum-sebelumnya sepertinya baik-baik saja. Memang. Artinya memang kok bisa sampai dirimu menggugat suamimu sendiri? Baik-baik saja kan, memang kita nggak ada orang ketiga, kita nggak pernah berantem selama 7 tahun, nggak pernah bentak, ngomong bentak aja nggak pernah, berantem aja nggak pernah, memang baik-baik saja. Tapi baik-baik saja itu kan kalau dia sudah ya dia pernah melakukan kesalahan, tapi kan aku nggak expose, karena aku kasih kesempatan berkali-kali. Terakhir mungkin kemarin yang dirugikan adalah aku, karena uang terakhir, uang program hamilku yang dipakai, ya aku yang dirugikan dan dia. Oke, aku masih bisa maaf. Mungkin di atas 150 juta. Program hamil kan agak lumayan, yang bayi tabung kan lumayan. Nah, ini tuh udah yang kesekian kali dan dengan jumlah fantastis dan bukan duit sendiri. Jadi banyak pihak yang dirugikan. Ya aku nggak bisa terima. Kamu sakitin, masih aku maafin. Kamu pakai uangku, masih bisa cari lagi. Tapi ini orang banyak. Dan berarti lu nggak ngerubah. Kalau lu berubah, minimal lu mengurangi frekuensi berjudinya. Tapi ini malah nambah dengan jumlah yang fantastis. Berarti niat berubah kemarin itu memang gak ada. Dia bilang aku akan berubah, yang aku tobat. Mama ke mama juga aku tobat segala macam. Mama maafin mama gitu. Mama tahu, mamanya tahu anaknya suka judi, tahu. Sudah dimaafin, sudah kayak sudah bertobat gitu loh. Ternyata Desember jeder langsung 27 apa nggak syok? Syok lah jadi orang. Untuk kehidupan sehari-harimu seperti apa sekarang? Sebenarnya kalau untuk kehidupan sehari-hari aku nggak banyak berubah, karena aku memang orangnya nggak boros. Aku membeli sesuatu yang aku butuhkan. Dia juga tahu sendiri aku bagaimana, bisa ditanyain kalau suatu saat dia sudah keluar atau ngobrol, tanyain aku seperti apa orangnya. Terus makan pun aku nggak pernah makan yang, bahkan aku kayak makan yang mewah-mewah itu malah nggak nyampe gitu loh. Kebetulan sukanya memang yang murah, yang lele apa gitu-gitu kan. Jadi nggak ada yang berubah sih, cuman berubahnya di status sosial mungkin ya. Jadi orang taunya kemarin itu istrinya ya katakanlah kayak jatuhnya kayak pejabat secara nggak langsung lah ya, dalam tanda kutip. Kemarin istrinya pimpinan cabang. Orang mikirnya mungkin gaya hidupnya akan lebih wah, status sosialnya lebih. Tapi buat aku yang hari-harinya ini ya biasa. Justru aku menikmati aja. Cuman mungkin aku nggak ada tabungan aja. Itu aja sih. Jadi nggak bisa belanja-belanja, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa traktir teman-teman kayak gitu aja. Kan bisa dikatakan setelah menikah dirimu hidup di Makassar. Awalnya iya di Parepare. Seperti apa gitu kan, dalam artian memang sudah istilahnya dedikasi untuk suami, tapi suami sendiri malah seperti ini pada dirimu sendiri. Sebenarnya aku juga bukan tipe istri yang nurut-nurut banget ya, cuman waktu itu aku sempat vakum 2 tahun ikut di Parepare. Terus dia bilang, kamu kangen nyanyi lagi ya gitu. Iya emang boleh gitu. Akhirnya aku masih nyanyi tuh, meskipun sebulan sekali masih boleh tuh nyanyi. Terus di Jakarta lagi aku sama Naga Suara. Tapi karena langsung pandemi, ya udah aku ketahan deh aku di Jakarta tuh, nggak bisa ke Papua, di Papua kan. Nah selesai dari Papua sempat ada goncangan itu, udah mau cerai juga, dia nyuruh aku cerai tuh 1 tahun yang lalu, karena aku gadein BPKB mobil untuk mendiriin rumah 45 juta itu. Dia langsung nggak terima gitu kan, dia ngatain kamu gadein mobil. Iya dia bilang kamu gadein mobil karena gengsi segala macam. Dan aku bilang buat benerin rumah, bukan buat gengsi. Aku punya buktinya semua, keluarga aku bisa ditanyain ke Lamongan gitu. Akhirnya mungkin dia cross check segala macam ya. Terus keluarganya juga tahu aku, nggak jadi cerai lah kita gitu. Dan akhirnya aku ikut ke dia Manado 1 tahun lebih ini. Kejadian begini. Ya memang aku sebenarnya dari 1 tahun yang lalu udah harus cerai kan. Baru terrealisasi 1 tahun ini. Apa yang bisa dikatakan kayak titik di titiknya ketika oke, gue pengen menceraikan dia gitu. Karena kan memang suami terus-terusan ngomong Tobat dan ya udah kamu ceraiin aku aja.
Artinya memang sudah terpikirkan olehnya sendiri gitu. Iya. Nah, gimana? Mungkin buat dia itu kerugiannya cuman ya udah gue diceraiin aja. Karena dia tahu aku nggak bakal nuntut apapun sama dia. Dia tahu banget aku bukan cewek matre, bukan tipe istri yang merotin suami. Karena ada tuh istri yang merotin suami tuh pengen beli ini, pengen beli itu, dalam arti memang harta suami hartanya istri gitu. Aku nggak, dia tahu banget. Kalau dia kalau boleh jujur dia pasti tahu, pasti dia akan nyerain, nggak akan dia tuh nuntut apapun. Dia tahu banget. Memang iya, kan aku nggak nuntut apapun. Meskipun banyak orang, kamu tuntut aja tuh rumah masih bisa dijual gini-gini, masih bisa dibagi dua gini-gini. Enggak, ngapain, ya, ribet lagi lah urusan. Toh kalau aku malah berpikirnya biar dikembalikan sama negara, kasihan gitu. Maksudnya negara sudah rugi banyak nih sama dia nih. Karena udah nggak bisa dibalikin ke banknya kan. Karena udah di proses hukum, jadi baliknya uangnya, toh uangnya dibalikin ke dia akan balik ke negara gitu. Jadi enggak lah, sudahlah. Yang penting aku sudah pisah, aku bisa kok semua dari nol. Karena ya aku memang tipe pekerja keras dari nol, nggak ada yang berubah. Maksudnya yang bikin aku sampai down banget itu mungkin cuman di iya tadi aja di statusnya ya begitu aja sih. Jadi tidak kaget untuk kembali lagi mulai dari nol, Mbak? Enggak sama sekali. Cuman mungkin ya teman-teman aku sekelilingku yang kemarin-kemarin kalau aku ke Jakarta mungkin gitu ya kan, atau orang di kampung mungkin yang kayak berharap oleh-oleh, berharap dibeliin ini, berharap dikirimin uang begini, mungkin sekarang udah enggak. Malah aku jadi diriku sendiri. Jadi kalau ada orang hutang gitu, aku tega banget sih lu ngutang sama gue lagi begini gitu. Jadi enak gitu loh. Kalau kemarin kan nggak bisa nolak. Ada orang hutang, gimana ya mau ditolak itu, butuh temen gitu. Kalau nggak ditolak itu, kalau nggak ditolak itu uangku juga pas-pasan. Karena aku nggak pernah pinjam suamiku. Aku sama dia aja masih minjem kadang-kadang. Minjem dong buat ngasih ke rumah, ke Lamongan gitu. Masih minjem sama suamiku. Artinya memang masing-masing ya, Mbak? Dia itu lebih ke, dia suka bilangin aku tuh boros, jadi dia yang kelola keuangan. Ternyata ini toh yang dia kelola, maksudnya baru tahu gitu loh. Aku pikir emang aku boros sih, takutnya kepake buat ini buat itu gitu. Makanya aku percaya dia yang kelola semua keuangan. Ternyata dia main itu, ya, ternyata begitu. Tapi ya Tuhan kan menunjukkan selama 7 tahun ini gue udah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri yang pada tempatnya gitu ya. Meskipun nggak sempurna, meskipun nggak bisa jagain masakin dia tiap hari, karena masak juga dia pulang kantornya malam, nggak kemakan juga kadang-kadang. Ya kadang kita LDR gitu ya, namanya kenapa aku bisa menjalani LDR, karena uang yang dari dia tuh belum cukup gitu loh. Kalau aku nggak LDR di Jakarta kemarin, aku ngasih keluargaku yang buat aku kan masih nyekolahin ponakan aku, nguliahin ya. Dia ngasih aku 3 juta per bulan, nggak cukup buat aku gitu. Jadi apa aku nggak menuntut, kok cuma 3 bulan, kok cuma 3 juta, nggak. Ya udah aku harus nyari sendiri nih, live streaming. Aku nyanyi di live streaming, aku masih ngambil job luar karena nggak cukup. Makanya aku bilang sama mertua, kenapa aku sampai mau tinggal di Jakarta, ya cari duit, nggak cukup buat dia. Masih cinta Kak dulu sama? Kalau cinta enggak, kalau sayang iya masih, karena kan lamanya kita 7 tahun bareng-bareng. Karena kalau aku cinta kayaknya nggak bakal sampai nyerahin dia deh, karena kan cinta tuh udah yang paling dalam banget ya kalau buat aku. Bukan aku karena begini aku bilang nggak cinta, enggak. Sayang iya. Makanya aku belum mau ketemu dia, takutnya berubah namanya hati kan ya. Soalnya sayang itu lebih normal, lebih kayak nggak bisa, nggak enak nih, nggak tega. Kalau cinta kan kadang marah apa gitu, terus menggebu-gebu kalau marah sama dia. Aku nggak, aku tuh lebih kayak sayang. Aku tuh sayang sama dia, jadi kok bisa ya dia tuh kayak gini gitu. Makanya aku nggak mau ketemu dulu. Kalau ketemu mama, karena sayangku sama dia lebih besaran sayangku ke mama, ke mertua gitu. Takutnya mama nelpon nangis, waduh aku langsung goyang, langsung pikiranku langsung berubah pikiran. Makanya aku nggak komunikasi sama sekali. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ya, ini urusan Belum, baru mau sidang. Ntar aja habis sidang lagi. Kan ini PA Bang Munadi. ya nggak apa-apa. Ayo sini. Manage di kandang seperti itu gimana sih Kak? Aku dari dulu memang tipe orang yang tidak pernah memaksakan hal-hal yang di luar kemampuan aku. Aku aja dulu beli mobil, nunggu dulu ngumpulin dari, pernah sih ngirit sama, tapi kayak dikejar-kejar sama maling gitu kan. Setiap tanggal ini harus bayar. Sedangkan aku nggak tahu nih besok ada cuma apa enggak. Jadi kalau sekarang juga malah lebih, aku ada uang, ya aku mau beli apa. Tapi beli-beli yang hari-hari ya. Kalau nggak ada uang ya aku di rumah aja live streaming, dengan aku ngurusin hal yang lain nggak. Diajak teman-teman ayo nongkrong, karena aku nggak biasa dibayarin terus. Aku tuh kalau bisa yang bukan pengen ngebosin ya, jadi biar orang tuh nggak, ngajak dia kayak parasit banget sih, nggak mau kayak gitu. Apalagi posisi kayak gini kan banyak teman-teman yang kayak ayo nongkrong gini gitu, masa dibayarin terus nggak enak. Jadi aku menjaga
sedemikian rupa untuk ya nanti ya kalau aku udah benar memegang uang